Oke, good evening everyone. Belum ya? Belum jam 5. Good afternoon everyone. Boleh dibuka mic-nya? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Oke. Good afternoon, Miss. How are you Good guys? afternoon. Nggak bisa. I'm fine. Okay. How are you today? You guys are in a very good condition ya. Ada dalam kondisi sehat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa kumpul sekarang. Semuanya sehat. Semoga sinyalnya juga baik-baik ya sampai acaranya selesai. Oke. So, today we were here for sharing session about the butterflies ya. In this episode, teman-teman akan belajar about butterfly, belajar tentang kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu itu diberi nama kupu-kupu? Why the butterfly in English is called the butterfly? Jadi kenapa dalam bahasa Inggris kupu-kupu itu disebut butterfly, terus kenapa dalam bahasa Indonesia kok disebut kupu-kupu gitu ya? Nah, yang akan sharing sore ini adalah Bara, teman kita Bara dari Basic 1. Oke, kita lanjut aja langsung. Sebelum kita mulai kegiatan kita, Miss mau perkenalkan dulu. Jadi Miss akan jadi host sore ini tidak sendiri. I am not alone ya. I have my little companion, teman kecil. Namanya Nahla. Nahla, can say hi sama teman-teman sayang. Hello. 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 Hai Nahla. Boleh. Iya, Nahla. Oke. Nahla akan menjadi MC acara kita hari ini. So, without any further ado, kita langsung mulai aja ya. Silahkan Nahla, the time is yours. Nahla bisa buka acaranya. Assalamualaikum. Hello friends. How are you today? How are you today? Teman-teman. I'm fine. I'm fine. I'm good. I'm fine. Let me introduce myself. Lihat kamera. My name. My name is Nahla. I'm 7 years old. I live in Surabaya. I'm 6 years old. 6. Nahla ke mute sayang. Suaranya Iya. ke mute. Oke, lanjut. Udah. Aku aslinya September itu udah umur 7 tahun. Mhm. Nah, lanjut. Iya mana? Hari ini Hari teman-teman. mana? Iya, ini. Hari ini aku akan menjadi MC pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang butterfly. Apakah ada yang tahu butterfly itu artinya apa? Kopo-kopo. 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 Ya, betul. Apakah kalian suka kupu-kupu? Do you Ya. like? Ya. Banget. Pakai bahasa Sampai Inggris. pernah aku pelihara, tapi kabur. Tapi kabur. Kabur? Karena apa kaburnya? Karena dia punya sayap. Karena kabur lah. Karena ada sela-sela lah. Dia kan punya sayap lah. Masa nggak ada? Sekarang. Kenapa ya dinamakan kupu-kupu? Karena kupu-kupu itu punya sayap. Terus apa lagi? Ada lagi? Karena kupu-kupu makan madu.
Aduh. Good. Semua itu akan diceritakan oleh Koko Bara dan Uwak Puput. Halo Koko Bara. Halo Koko Bara dan Uwak Puput. How are you today? Halo Nahla, I'm fine. How about you, Nahla? I'm fine. I'm fine. Thank you. Thank you. Are you ready? Are you ready Are you ready to share to share with us with us about a butterfly? Yeah, we are ready. Yeah. everyone ready? Everyone ready? Yes, Ready. I'm ready. Yep, I'm ready. Ready. Let me start. Okay, let's start. Okay, thank you Nahla. We start. Mami dulu ambil. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, Miss Putri ingatkan dulu rules-nya ya. Mohon di-mute speakernya saat teman presentasi. Kemudian nanti saat sesi diskusi bisa raise hand dulu, menunggu namanya dipanggil sebelum bicara, baru nanti bisa bicara supaya suaranya tidak tumpang tindih ya, supaya clear. Kalau ada hal yang ingin disampaikan di luar materi, bisa gunakan emoticon heart. Nanti Miss Putri panggil namanya untuk bicara. Oke, everyone, we start. In this episode, kita akan membahas 4 tema ini. Oke, the first one is why we call it butterfly, and how does the butterfly see the world, and then how to identify the butterflies. Semoga nanti waktunya cukup ya. And then the outbreak, ya. Apa sih itu the outbreak? Nanti kita akan bahas sama-sama. Untuk yang pertama nanti sesinya akan disampaikan oleh Bara. Oke, Bara, come on. Now time is yours. You can start. You may start, Bara. Ya, aku gambarin dong. Iya, sebentar. Mana ya? Sudah visible layarnya? Belum. Belum. Belum kah? Belum. Masih gambarnya kakak. Gambarin dong. Yang mana ini? Sudah? Masa? Sudah. Oke. Oke, Bara, silahkan dimulai. Hi friends, nice to see. My name is Ba. I am 5 years old, and I will tell you everything I know about the butterflies. Why it is called butterfly? The word for Bara, butterfly suaranya mungkin bisa lebih keras. it is called butterfly. The word for butterfly in English is butterfly, which is a combination of butter and fly. Ya, kalau Bara bisa jelaskan gambarnya? Butter artinya mentega, fly punya 2 arti kata, fly cabang, fly lalat. Oke, jelas ya everyone. Lanjut. So why butterfly or flying butter? Fly lalat mentega.
flying butter mentega terbang. Oke, kita tunggu responnya teman-teman dulu. Everyone, jelas ya? Kenapa sih namanya butterfly? Jadi butter itu dalam bahasa Inggris artinya mentega. Oke, dan fly itu bisa ada dua arti. Bisa artinya bisa lalat atau terbang. Jadi kira-kira artinya yang mana ya? Artinya lalat lalat mentega. Flying butter. Lalat mentega. Ya, sampai sini jelas ya. Kira-kira Mentega yang mana terbang. ya yang benar ya jawabannya? Lalat mentega atau mentega terbang? Lalat mentega. Kita lanjut ya supaya tahu jawabannya. Oke, ini dia jawabannya. Tangannya Bara di depan, jangan di belakang. One theory suggests that people in the past believed that butterflies drank milk and butter. Oke, jadi ada teori yang bilang bahwa orang-orang zaman dahulu itu percaya kalau kupu-kupu itu minumnya susu dan mentega. People artinya orang. Past itu masa lalu. Milk artinya Susu. ya, dan butter Mentega. mentega. Oke, tapi Mentega. ternyata ada teori lain. Kita akan lihat sama-sama. Come on, Bara. Another theory proposes the word butterfly was originally used to refer to certain species of butterfly, the Gontrix family, which is cream color. Iya, jadi ada teori lain yang bilang bahwa kata butterfly itu merujuk pada spesies kupu-kupu tertentu, Gonopteryx ramni. Dan kupu-kupunya seperti yang teman-teman lihat di layar ini ya, dia warnanya seperti apa teman-teman warnanya? Seperti daun Seperti daun, atau jeruk nipis. jeruk Warnanya nipis. mentega. Mentega. Kayak mentega. Apakah ada yang melihatnya seperti mentega warnanya? Enggak? Yes. Iya, jadi warnanya kuning seperti mentega. Makanya dibilang mentega yang terbang Keju. gitu. Oke, kita lanjut. Sebenarnya kupu-kupu itu sabnya. Come on, Bara. Why we call it kupu-kupu? In Indonesian, the word kupu is originated from the Sundanese word sakupu. Iya. Jadi, teman-teman, kalau dalam bahasa Indonesia, kupu-kupu itu berasal dari kata Sunda, sakupu, gitu ya. Sunda itu di mana sih, teman-teman? Bisa open mic-nya? Ada yang tahu Sunda itu di mana? Enggak tahu. Di Jawa. Barat. Jawa Barat. Iya, iya ada di Jawa Barat. Oke, kita lanjut. Come on, Bara. I really like butterfly because it's easy. Nyalakan dulu. The red one is Cetacea myrina. Mana The Nyalakan the yellow one is Toides helena. Kenapa kakak dia saya beda. The orange one is Apia zainda. The blue one is Papiliopanthus. The one with short tail is Gaphyllum undulans. Iya. Bara bisa cerita dong dalam bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Nih kupu-kupunya seperti apa sih sebenarnya kupu-kupunya ini?
Bara ketemu kupu-kupunya di mana? Apakah di Aku sekitar yang rumah? aku yang merah ketemu di hutan. Oh, yang merah ketemu di hutan. Setosia merina. Iya, And then yang kalau andot les sama hutan juga. di hutan juga, Sungai. di sungai. Oke. Terus? Yang Raides Helena aku ketemu di hutan juga. Kalau yang Papiliopantus ketemu di penangkarannya. Apia Zainda juga di sungai. Kenapa kupu-kupunya ketemu di sungai? Ngisap mineralnya. Oh, kupu-kupunya menghisap mineral. Oke. Okay, thank you, Bara. So everyone, I wanted to tell you a little. I'm gonna give you a little bit information ya about this Tawa-tawain. butterfly. Kebetulan kupu-kupu yang Dia kuliah. dijelaskan Bara di gambar ini semuanya adalah kupu-kupu endemik yang ada di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Jadi kalau teman-teman di Jawa mungkin akan menemukan kupu-kupu seperti ini, Troides helena yang kuning dan Papilio prantus yang biru toska itu kemungkinan teman-teman di Jawa bisa menjumpainya di hutan ya, di hutan primer atau sekunder. Miss, Iya. Siapa ini? yang perantus itu kok mirip kayak capung, kayak dragonfly. Oh, dragonfly yang warnanya toska biru ya. Iya. Iya. So, bis lanjut ya. Kalau untuk yang Setosia mirina, kemudian Graphium androcles, dan Apis zarinda, ini spesies endemik yang cuma ada di Sulawesi. Jadi untuk teman-teman yang di Jawa, kalau mau lihat Setosia mirina, androcles, sama zarinda, itu harus datang ke Sulawesi. Oke. Awal masuk Jawa Blitar. Iya, kalau di Blitar mungkin ketemunya Troides helena dan Papilio prantus. Nah, Juga pernah lihat Sarinda kok di Jawa Blitar. oh di Blitar, oh ya, are sure? Yes. Maybe it's a little bit different with Apia zarinda. Maybe the shape wings it's different, and maybe the spot of the upper side and underside wings it's a little bit different ya. Jadi underside. Jadi kalau teman-teman lihat di sini Apia zarinda ini fotonya dia yang difoto sayap bawahnya. Underside namanya. Kalau sayap atas kira-kira ada yang tahu? Kalau bawah itu under, kalau atas itu apa ya? Bahasa Inggrisnya? Upper. Ya, upper side. Jadi kupu-kupu itu bisa dibedakan namanya, bisa diidentifikasi namanya berdasarkan pola yang ada di sayap bawah dan sayap atasnya. Ada kupu-kupu yang sayap atasnya mungkin warnanya sama, tapi sayap bawahnya berbeda, itu namanya udah beda lagi. Kalau misalkan pengalaman Hawa pernah lihat kupu-kupu yang orange seperti Zarinda di Jawa, mungkin bentuk sayap depannya bisa dilihat kursornya, Miss. Oh, bukan lihat sayap depannya, tapi sayap sampingnya. Iya, ini kursornya Miss bisa lihat ini bagian sayap depannya yang runcing seperti apa ini ya? Dia agak runcing kalau di Iya, Hawa. jadi kalau yang di Jawa itu biasanya tidak runcing tapi agak membulat. Ini ciri khasnya kupu-kupu yang ada di Sulawesi. Jadi kupu-kupu di Sulawesi itu sayap depannya tuh bisa panjang ke atas gitu. Ada Juga kelainan. kayak gitu. Iya, ada kelainan dibandingkan dengan kupu-kupu di pulau lain. Jadi kupu-kupu di Sulawesi itu sayap atasnya berlebihan gitu dari gak kayak panjang banget gitu.
Kemudian untuk yang Setosia mirina ini juga endemik dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi teman-teman nggak boleh nangkap kupu-kupu ini di alam karena dilindungi, statusnya dilindungi. Cuma ada di Sulawesi Selatan. Terus untuk yang Graphium anzocles ini juga unik. Tadi Bara bilangnya sword tail. Sword itu ada yang tahu bahasa Inggrisnya sword? Sword. Pedang. Barat ini tebakan buat temennya. Pedang. Coba Pedang. Pedang. word tail. Kalau tail apa? Tail. Ekor. Ekor. Iya, sword tail. Jadi Ekor pedang. iya, ekor pedang. Jadi kupu-kupunya itu ekornya seolah-olah punya ekor pedang, tapi ini bukan ekor sayapnya ya. Jadi seperti pedang runcing, panjang dan warnanya putih. Makanya dikasih nama sword tail. Ini kupu-kupu yang Ini juga ya, Ma. Ya. Ini Sulawesi. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Do you have any question? yes. Siapa yang mau tanya? Kenapa kalau di Jawa itu sayapnya kecil, tapi kalau di Sulawesi besar? Ya, itu masih jadi misteri ya. Eh, Kalau teman-teman yang tinggal di Sulawesi pergi main ke Jawa atau teman-teman yang di Jawa pergi main datang ke Sulawesi, teman-teman bisa bandingkan ukuran kupu-kupu di Sulawesi itu giant. Apa giant, teman-teman? Giga. Ya, giant. Lebih besar. Giant. Raksasa atau besar. Giant. Ini ya, giant. Eh, jadi kalau teman-teman ada nggak yang di sekolahnya udah pernah bahas gigantisme? Ada yang tahu gigantisme? Jadi kupu-kupu di Sulawesi itu dia memiliki ukuran yang lebih besar daripada saudara-saudaranya yang ada di pulau lain. Dan itu masih menjadi misteri, ada banyak teori yang bilang mungkin makanannya cukup banyak, mungkin nutrisi makanannya juga lebih bergizi dari tanaman-tanaman yang ada di pulau lain. Makanya kupu-kupu di sini lebih besar ukurannya dibandingkan yang di Jawa. Oke, kita lanjut. Atau kan anginnya? Anginnya. Maybe. Kita lanjut ya. You. Oke, sampai sini jelas ya, Mas? Udah visible slide-nya pindah? Yes. Oke. Jadi, apa yang teman-teman lihat di sini? Bunga. Flower. Bunga. Iya. Bunga. Siapa? Flower. Flower. Flowers. Flower. Ada yang warna merah, Flowers. ada yang warna pink, Warna merah. kemudian di sini ada yang warna kuning. Pink itu bahasa Indonesianya merah muda. Iya, ada yang merah muda. Nah, Kemudian nah. yang warna kuning di Merah sini, muda. kenapa berbeda ya? Ini ada yang tahu ini yang warna kuning kenapa bunganya separuh kuning, separuh merah muda dan putih? Ada yang putih itu penglihatannya. Iya. Dibelai gara-gara cahaya. Gara-gara cahaya. Bukan dikasih tahu. Dan sana ngomong. Dibelai ada yang karena UV, ada yang Oke, karena ada yang mau menjawab? Mau. Teman-teman bisa raise hand? Ayo, teman-teman bisa raise hand. Nih, mau. Koko. Apa, Miss? Apa, Mah? Oke, terima kasih Hero. Untuk teman-teman yang lain ada yang mau raise hand? Apa, Mah? Kira-kira kenapa ini warna bunganya yang separuh kuning dan separuh
pink Merah. dan biru? Karena cahaya. Karena Karena cahaya. 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 Ada yang lain lagi? Ada cahaya UV. Cahaya. Nah, nah. Oh. Ada cahaya UV dan ada cahaya. Itu cahaya UV. Kamera UV. Iya, oke everyone, thank you. Jadi, kalau yang kuning ini adalah warna visible, jadi warna yang kita lihat, mata manusia tuh melihatnya sebagai warna kuning bunganya. Tapi kalau bunganya dikasih cahaya sinar UV, ke pantulan cahayanya tuh akan berbeda ya. Akan berbeda dari warna yang Harus mantap. warna Yeay. visible. Nah, jadi Oke. kupu-kupu itu Merah muda. melihatnya berbeda teman-teman Biru. dengan kita. Jadi kalau kupu-kupu itu melihatnya nggak seperti mata manusia seperti kita. Jadi ketika ada bunga warna kuning, kupu-kupu itu tidak melihatnya sebagai warna kuning, tapi sebagai warna pink dan Pink. putih Putih seperti merah muda. Mm-mm. Itu Jadi melihatnya dengan selain daun aja jadi hijau, jadi biru. iya daun jadi biru. Tapi selain penglihatannya kupu-kupu yang berbeda, itu kira-kira ada bagaimana ya? Ada nggak cara lain kupu-kupu mengenali bunga selain dari warnanya? Kira-kira apa? Daunnya. Ya? Siapa tadi yang menjawab? Aku. Lah. Nahla. Kenapa Nahla? Berdasarkan apa kupu-kupu melihat bunga? Bisa menemukan bunga kira-kira karena apa? Selain warnanya. Baunya. Iya, karena baunya. So, I can read here ya. Butterfly are attracted to bright colors. Jadi, kupu-kupu itu tertarik pada warna yang terang and aromatic blooms. Jadi, bunga-bunga yang wangi itu kupu-kupu juga suka. Terus kupu-kupu tuh juga suka bunga yang landing surface-nya itu luas. Jadi kayak kupu-kupu yang ini kelopak bunganya yang lebar itu bisa. Kupu-kupu suka sekali landing di sana. Terus itu juga yang bikin kupu-kupunya suka menghisap. Nah, jadi alasannya tuh ada berapa tadi? Ada 3 ya. Yang pertama warnanya yang cerah, terus wanginya. Kemudian dia kupu-kupu juga suka bunga yang lebar. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Atau kita bisa lihat video, bisa nggak ya ini? Oh, ternyata bukan video teman-teman. Nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan, kita lanjut back aja. Oh iya. Oke, ini juga Itu apa lagi, Nak? tampilan bunga yang dilihat oleh kupu-kupu itu yang sebelah mana nih? Coba. Yuk. Ini. Ya, yang sebelah kanan. Yang sebelah ya. kanan. Kanan. Ya, jadi kupu-kupu itu melihatnya berbeda dengan kita. Ini pakai bantal duduknya. Oh iya. Nah, karena kupu-kupu tadi itu suka sekali warna cerah, Biru. ya. Jadi karena kupu-kupu suka warna cerah, trik ini bisa teman-teman pakai ketika teman-teman mau bertemu dengan kupu-kupu. So, one day, if you want to meet Wear with the bright butterfly, red color wear t-shirt. bright red Kita color mau ketemu t-shirt. kupu-kupu. Tuh. Terus Jadi kita kalau pakai teman-teman baju pengen yang ketemu terang. kupu-kupu, main ke hutan, pengen Pakai didatengin baju sama yang kupu-kupu, Karena teman-teman bisa terang. pilih pakaian yang mencolok, Terang. warnanya yang terang. Misalkan warna merah Iya. gitu ya. Hmm. Kupu-kupu suka sekali dengan warna merah. itu bukaku. Ya, maksudnya Oke, kupu-kupu ini kalau videonya sembarangan. Bara. Ini juga salah satu eh, contoh kalau kupu-kupu Itu suka di sekali warna. kuburan. Hinggap kiri bunga di tangannya Bara tuh. Karena kupu-kupu tuh Ada di kuburan.
Iya, ada dekat kuburan. Takut. Teman-teman ada yang ingat tadi kupu-kupu yang warna kuning ini namanya apa? Selain Bara dan Hiro, oke, yang lain? Ada yang ingat tadi? Ini juga ada loh di Jawa. Kalau teman-teman beruntung nanti bisa ketemu dengan yang kupu-kupu yang jenis ini. Awal juga sering jauh Blitar. Ini namanya kupu-kupu Troides helena. Kupu-kupu raja. Raja kupu-kupunya Iya, karena dia coba Raja banding. kupu-kupu. Eh, Kok nggak coba pakai mahkota, Miss? ya nggak pakai mahkota. Dia dibilang raja karena ukurannya besar. Coba bandingkan ukuran bunganya dengan ukuran kupu-kupunya. Kita lihat lagi. Tuh, besar banget kan? Besar, tapi aku pernah lihat yang lebih besar. Oke, kita lanjut ya. Ada yang tahu ini bunga apa namanya, teman-teman? Bunga mawar. Bunga melati. Melati warna putih Bunga apa? sepatu. Mawar. Bunga sepatu. Iya, siapa tadi yang menjawab bunga sepatu, sayang? Halo. Halo. Saya siapa? Kakak Naifa? Sama saya. Dah. Oke, kita lanjut ya. Bunga sepatu. Nah, kita sampai ke sini nih, video yang tadi. Kalau teman-teman mungkin ada yang belum, yang telat join, tadi kita putar lagi aja videonya. Wih, banyak kali. Ya, ada yang bisa hitung kupu-kupunya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
Teratas. Teratas. 100. 20. 20. Ada apa? 20. Ada yang bilang 20. 20. Ada Tak kupu-kupu. terhingga, Miss. Tak bisa Oh, tak terhingga. Tak bisa dihitung. Tak bisa dihitung. Oke. Tadi Seribu, ada yang banyak. teman-teman coba perhatikan bentuk ujung sayap depannya, kupu-kupunya lancip semua ya ini. Dan chip. Iya, ada yang orange juga. Itu kuning, Miss. Kameranya. Bahkan ada yang aku kira kertas loh. Kertas. Miss. Insya Allah. Berapa aja isinya? Coba kan, Neng. Bukan betul lagi ya belajar semua nanti. Nah, itu. Wow. Nah, teman-teman, ini Ada di warnanya seperti mentega nggak menurut teman-teman? Ya. Iya, seperti mentega, tapi ini spesies yang berbeda, bukan Gedaptori crumni yang seperti Nanas. Iya, jadi ini spesies kupu-kupu yang bisa kita temukan di Indonesia, yang nggak cuma di Sulawesi. Kebetulan ini videonya diambil di Sulawesi Tengah. Kalau teman-teman perhatikan, mereka lagi ngapain ya? Ini nama tempatnya apa ya? Nggak tahu. Kita nonton sekali lagi. Kira-kira ini kupu-kupunya lagi ngumpul di mana kah? Ini akan jadi petunjuk misteri yang akan kita telusuri selanjutnya. Ini orangnya, Pak. Oke, can anyone tell me? Kontak ganti. Kira-kira kupu-kupunya lagi ngumpul di mana ini? Di pasir. Di pasir. Oke, good one. Kayaknya di pasir pantai. Di pasir pantai. Oke, ada yang jawab pasir pantai. Kemudian ada jawaban lagi nggak yang lain, teman-teman? Mungkin di pasir sungai. Oke, pasir sungai. Maksudnya laut. Oke, kita simpan pertanyaannya, jawabannya teman-teman dulu ya. Kita lanjut.
Wow, kenapa slide-nya Miss rusak? Ntar Miss Yang ya. rusak. Soalnya aku yang siapa? Soalnya orang nggak bisa muncul. Orang itu. Biasa. Siapa yang mau aku tembak? Aku Oke, punya pistol loh. Aku punya pistol loh. Apa? lanjut ya, kita lanjut ya teman-teman. Sudah, is it visible? Udah terlihat? Sudah. Oke, kita akan bahas di outbreak. Jadi teman-teman, di musim penghujan ini biasanya ada yang namanya ledakan spesies kupu-kupu tertentu, termasuk kupu-kupu yang warna kuning yang seperti teman-teman lihat di layar teman-teman. Miss Putri mute dulu ya. Oke, kita bahas ini dulu. Jadi di musim-musim awal penghujan seperti sekarang itu biasanya di beberapa tempat, gak cuma di Sulawesi, di Jawa juga, itu ada yang namanya ledakan spesies kupu-kupu tertentu. Kita akan fokus ke kupu-kupu satu ini yang warnanya kuning. Teman-teman pernah seperti ini kupu-kupu spesies kupu-kupu yang sama seperti yang kita lihat tadi di layar sebelumnya di video ya. Kita lanjut dulu. Nah, kupu-kupu ini nama nama common name-nya the lemon emigrant. Kalau bahas nama ilmiahnya Catopsilia pomona. Jadi ini dikasih nama lemon. Ada yang mau resen? Kenapa kira-kira dikasih nama lemon? Resen ya, jangan bilang dulu sebelum diresen. Karena Miss nggak lihat kalau nggak ada yang resen, Miss nggak lihat siapa yang mau mencoba menjawab. Oke, Hawa silahkan. Mungkin kenapa dibilangin lemon? Karena bentukannya. Karena bentuknya seperti lemon. Iya, Oke, thank you Hawa. lemon yang dipotong. Oh, seperti lemon yang dipotong. A Tiga. slice ya, a slice of lemon ya. Oke, thank you Hawa. Ada yang teman-teman yang lain mau jawab juga? Raise hand dulu. Satu lagi siapa tadi yang raise hand? Oke, Iqbal dulu. Iqbal dulu. Mana di tangannya di situ yang Oke, Iqbal. silakan. Lemon. The color is like lemon. The color looks like lemon. Yes? The color looks like lemon. The color looks like lemon. Oh, because it's look like lemon. Okay, thank you Iqbal. Nice answer. Gazi, you may open your mic. Bisa dibuka mic-nya. Karena warnanya Oh, karena warnanya seperti lemon. Oke. Ini Naznин ya. Because the color it's look like lemon. Karena warnanya seperti lemon. Oke, thank you everyone. Kita bahas ya sama-sama. Jadi kenapa dibilang lemon? The lemon ya, karena warnanya. Jadi karakteristik datangnya tahu bunda. the characteristic of this butterfly, it has bright yellow and white coloring. Ya, jadi warnanya tuh bervariasi antara agak kuning sampai ke pucat gitu ya. Kemudian kenapa namanya dikasih nama belakang emigran? Siapa yang udah belajar migrasi emigran? Oke, Miss lanjut aja ya, soalnya masih banyak ini. Migrator, because it has migratory habit. Ya, jadi the emigrant part of its name comes from its strong migratory behavior, where it flies in groups.
Jadi kupu-kupu ini tuh suka berpindah tempat gitu loh dari satu tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan mereka biasanya pindahnya tuh rame-rame, terbangnya rame-rame, nggak cuma satu kupu-kupu aja, tapi mereka terbang dalam jumlah yang besar. Seperti tadi yang teman-teman lihat di video, mereka berkumpul di satu tempat dalam jumlah yang besar. Cuma kupu-kupu lemon aja. Oke, lanjut ya. Nah, the lemon immigrant migration. Tahun lalu di bulan Oktober dan November 2024 itu ada sempat viral migrasi kupu-kupu ini itu tercatat di media ya, termasuk TikTok, Instagram, dan platform yang lain. Ini beberapa titik yang sempat tercatat. Jadi kupu-kupu ini tuh sempat terbang dalam jumlah ratusan ya bahkan ribuan. Itu sempat ditemukan oleh warga di Tuban. Di Tuban dia terbangnya itu dari arah selatan ke timur laut. Kemudian ada yang mencatat juga migrasi besar-besaran di Gresik. Dia terbangnya dari arah selatan ke utara. Kemudian di Lumajang juga udah ada yang mencatat dia terbangnya dari barat ke timur. Kalau DIY ada yang tahu DIY itu mana ya? DIY. Monster DIY. DIY itu Monster DIY. kan ya, dia tuh daerah Yogyakarta. Iya, daerah istimewa Yogyakarta. Di sana kupu-kupunya tercatat terbangnya dari utara ke selatan. Kalau lihat arah terbangnya kayak random gitu ya, teman-teman. Tapi apakah benar-benar random? Oke, lanjut ya. Jadi 4 kupu-kupu yang teman-teman lihat di depan layar teman-teman ini sebenarnya mereka adalah satu spesies. Dan salah satu di antaranya tuh ada yang jantan, ada yang betina. Miss mau tanya kira-kira yang jantan yang mana? Anyone? Ada yang mau menjawab? May you have the answer? Mungkin yang coklat. You can set the numbers ya, nomor 1, 2, 3, One. or 4. Number 4. Oke, nah, Nakhla. Silahkan Nakhla. Oke, Hawa deh, Hawa. Kenapa? Oke, Miss. Yang which one the male? Yang mana yang jantan? Kira-kira tebakannya Hawa. Mungkin Number yang hijau yang nomor 4. Number 4. Number 4 is the male. Oke, thank you Hawa. Yang lain teman-teman ada yang mau tebak? Number 3. Siapa itu yang jawab number 3? May you. Narendra. Aku. Siapa itu aku? Miss nggak bisa kalau nggak resen guys. Nahla, oke Nahla, silahkan Nahla. Yang mana kira-kira? Number 3. Number 3. Number 1. Oke, Nahla jawabnya yang number 1. Siapa ini selanjutnya? Number 1. Mas Narendra mau menjawab? Yang mana yang jantan sih? Yang mana yang jantan dan betina? Coba lihat, perhatikan Number dulu. 3. Oke. Number 3. Hiro mau menjawab yang mana? Karena dia paling besar mungkin yang berurutan. Number 2. Number 2. Oke, number 2. Oke, everyone has the answer. Semuanya sudah menjawab. Ada yang jawab nomor 1, 2, 3, 4. Oke ya. Coba. Dan jawaban yang benar adalah, coba kita menyalakan drumnya. Bum, 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 bum. Yang benar jawabannya adalah nomor. The male is number 3. Teman-teman. Nomor 3. Yang mana yang jantan? Kenapa ya yang nomor 3 Kenapa itu yang yang jantan? Jantan. Oh, yang Ada aja ini nih. Jadi semuanya itu betina kecuali yang hijau. Iya. Mungkin karena dia warna biru ya.
Hijau putih. Hijau Oke, itu. oke, let me explain to you guys. Hmm. Jadi kenapa nomor 3 yang berbeda? Coba teman-teman kalau perhatikan lagi, cuma nomor 3 yang nggak punya titik warna putih di sayap bagian bawahnya. Ini the white spot. Di sini ada titik warna putih. Yang di sini juga ada titik warna putih. Kemudian di nomor 1 juga ada titik warna putih. Sedangkan yang tengah-tengah ini nggak ada titik warna putihnya. Nggak ada ring spotnya. Oke, everyone? Jelas ya? Terus, eh Miss punya satu pertanyaan lagi nih. Bisa open mic, bisa raise hand ya. Kenapa yang betina warnanya beda-beda? Ayo, kira-kira kenapa ya yang betinanya kok sampai ada 3? Oke, Gazi, you can open your mic. Lagi nemarik. Menarik. Menarik. Karena Lebih menarik. karena menarik, harus menjadi menarik gitu ya. Warnanya harus beda-beda. Oke. Jadi biar cantik gitu ya. Oke, thank you Naznин. Kemudian yang lain? Ada yang mau jawab siapa nih? Mbak Hawa lagi. Yang lain dong, bahasa Mbak Hawa terus nih. Ayo Mbak Hawa. Kan warna bisa beda-beda. Iya, sebentar ya Mumtaz. Iya, biar bisa bedain. Oh, supaya bisa bedain. Jadi harus ada Iya, 3 ini tuh kupu-kupu apa? gitu. Kayak kupu-kupu warna apa harus bedain. Nanti Hmm, sama nggak bisa dibedain. Oke. Dikira kembar. Jadi ada 3 bentuk yang berbeda supaya bisa dibedain gitu ya. Ya, nanti kalau kembar jadi kupu-kupu berkembar kayak anak kembar. Jantannya bingung. Oke, siapa? Mumtaz. Habis itu Hiro ya. Silakan Mumtaz. Apa betinanya beda-beda? Iya, kenapa Mumtaz? Kira-kira yang betina ada 3 warnanya Mumtaz? Saya tahu bilang ini. Warnanya itu supaya supaya Warnanya jantan cerah. memilih yang mana. Iya. Terus lagi? Supaya meletakkan jantan dalam mulut. Kakinya itu ada 4. Iya, kakinya ada 4. Masa ada 4 sih? Oh, kakinya ada 6 ya. Karena di sebelah sisi sananya nggak terlihat. Oke, ada lagi Mumtaz? Nggak ada nih. Nggak ada. Oke, come on Hiro. Now your turn. You can open your mic. Come on Hiro. Kak. Karena jadi serigala. Karena Kok boleh jadi serigala? Mungkin beda. karena beda. Oh iya. Karena beda apa Hiro? Beda warna. Beda warna. Supaya beda warna dengan yang jantan. Ya, mungkin. Mungkin. Oke, thank you Hiro. Kita cari tahu jawabannya sama-sama ya teman-teman. Jadi kupu-kupu itu kupu-kupu untuk yang spesies ini memang ada namanya istilah dimorfis. Jadi dia warnanya tuh bisa berbeda antara jantan dan betina. Itu pun jantannya bisa lebih pucat, bisa lebih terang. Yang betina juga ada beberapa macam bentuk rupa warna. Itu tuh sebenarnya dipengaruhi oleh musim gitu ya. Bisa juga dipengaruhi oleh suhu ketika mereka ada di dalam kepompong.
Gitu. Terus ada lagi kupu-kupu itu yang kalau musim hujan mereka warnanya lebih gelap karena mereka suka sembunyi di lantai-lantai hutan yang basah gitu, di dedaunan-dedaunan yang kering supaya bisa bersembunyi dari predator. Jadi warna sayapnya itu bisa jadi lebih gelap. Ketika musim kemarau, ketika daun-daun itu lebih terang warnanya, daun kering itu mereka juga berubah warnanya jadi lebih terang. Jadi mereka juga sebenarnya memiliki warna yang berbeda supaya bisa beradaptasi. Oke, everyone. Lanjut ya. Nah, selain warnanya yang berbeda, Miss, tadi putus-putus suaranya. oh iya, putus-putus. Tidak, tidak kok. Tidak. Oke, Iya, mungkin sinyalnya teman-teman ya yang putus-putus. Di Miss, yang lain lancar? ya tidak. Lancar. Oke, kita Nah, lanjut ya. Kemudian eh, lemon migran ini panas. selain warnanya berbeda-beda, teman-teman tuh kalau mau kenalan dengan kupu-kupu juga bisa melihat flight patterns or styles. Jadi ciri-ciri terbang, cara terbang, karakteristik terbang kupu-kupu itu beda-beda, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan kupu-kupu, coba teman-teman perhatikan gaya terbangnya. Ada yang terbangnya tuh soaring kayak elang gitu, sayapnya dibuka, tidak mengepakkan sayap terlalu cepat, cuma kayak melayang gitu. Kalau untuk si lemon migran ini, dia terbangnya tuh cepat, rapid, bouncy, and irregular flight. Jadi terbangnya itu cepet banget, wus-wus gitu. Kemudian Naik turun. kemudian bouncy. Ada yang tahu bouncy? Bouncy. Bouncy. Ya, kok bouncy? Bouncy. Apa Mas Narendra? Bouncy? Memantul. Lompat, melompat. Memantul. Mas Narendra kayaknya mic-nya pengaturannya belum maksimal karena suaranya kecil, Mas. Mungkin pengaturan mikrofonnya nanti dicek ya di Zoom. Apa? Jadi kalau memantul gitu ya, rapid, cepat, bouncy, memantul, dan irregular. Jadi dia tuh nggak beraturan gitu loh terbangnya, ke kanan, habis itu ke kiri, ke kanan lagi, ke atas lagi, ke bawah gitu. Seperti memantul-mantul dan dia terbangnya cepat. Teman-teman kalau ketemu kupu-kupu warna kuning, from now you can observe how they fly. Ya, you can observe the way their flight, they pattern or styles. Ya, jadi dicek gaya terbangnya. Kita lanjut ya. Nah, ada yang geli sama ulat di sini? I hope Wah, malahan suka. Hawa suka. Oke. Hawa malahan suka. Aku suka, aku geli. Lihatnya geli. Aku bawain ya. Lihatnya geli tapi lucu. Ada yang Aku geli suka tapi ulat karena lucu. Kecuali belatung. Belatung bukan ulat. Ini enggak. Ini. Emang? Kan nih, Ki. Nggak mau ulat. Semua lo dengar. Oke, Gelimis. kita lanjut ya. Gelimis. Siapa yang takut Geli. sama ulat? Aku Ya, bawain. kalau gelimis pindahin sebentar lagi. Sebentar aja, oke? Siapa yang Jadi- takut sama ulat? Jadi Aku bawain. setiap, oke. Enggak, jika lu Oke. cuma Siapa yang gambar. takut sama ulat? Aku bawain ulat. Oke. Saya tidak. Ini Cukup ya. Miss lanjut ya, oke? Oke. Jadi ulat itu Jadi enggak pindah. belum. Sebentar, oke? Jadi ulat, kupu-kupu saat fase ulat, dia itu memakan apa teman-teman? Memakan daun, ya. Nah, daun yang dimakan oleh jenis spesies kupu-kupu tertentu itu berbeda dengan spesies kupu-kupu yang lain gitu. Kalau khusus si Catopsilia pomona yang kita bahas ini, dia sukanya makan daun ketepeng misalkan.
Ini yang ada di contoh teman-teman pohon daun ketepeng. Jadi dia tuh nggak mau makan sembarangan. Jadi nggak semua jenis daun dia mau makan gitu ya. Kita menyebutnya host plant, ya, tanaman inang. Ketika dia udah kenyang makan daun, dia akan membentuk pupa, yang membentuk kepompong seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, untuk bisa tahu potensi teman-teman bisa ketemu sama Catopsilia pomona, teman-teman of course perlu tahu Pompong, kira- pompong, pompong. kira-kira host plant-nya apa aja sih? Makan apa aja sih ulatnya si Catopsilia pomona ini? Kita lihat sama-sama ya. Nah, ada beberapa tanaman yang dimakan sama ulatnya si pomona ini. Salah satunya si Bauhina sp ini ya. Dia daunnya bentuknya seperti kupu-kupu, makanya dibilang daun kupu-kupu. Ada ada nggak banyak sekali sih. Ada beberapa tanaman lain yang bisa menjadi inangnya si Catopsilia ini. Ini lanjutannya. Teman-teman pernah lihat ini di taman kota, maybe? Maybe you Pernah can ever see sering. this plant on the park, ya, di taman kota. Maybe they grow in your schoolyard. Ada di dekat rumahnya Hawa itu. Jadi daunnya juga membentuk seperti kupu-kupu, bunganya cerah. Ini nama Indonesianya tayuman namanya. Payun. Tayuman. Lanjut ya. Ada lagi ini flame of the forest. Payun. Miss nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan nama Miss, Hawa sering lihat itu, Miss. ya, flame of the forest. Dikasih nama flame of the forest dia karena kayak api gitu loh. Dia kalau lagi berbunga seperti di gambar yang paling kanan, daun-daunnya tuh rontok, tersisa bunganya aja. Terus bunganya tuh menyala seperti api gitu, makanya dibilang flame of the forest. Lanjut ya, masih ada lagi. Kalau yang ini kayaknya di Tamtur ada nih. Di Pastur ada nih buat teman-teman yang di Jeneponto. Kalau teman-teman di kota lain juga mungkin masih bisa ya ketemu ini. Pohon angsana atau sono kembang. May you can see this flowers. Warnanya apa ya? Bunga dari pohon ini? Kuning. Yellow. Sedangkan kupu-kupunya warnanya? Mana? Catopsilia warnanya? Warnanya apa? Catopsilia macet ya? Yang macet yang punya aku yang. Bu, yang macam. Oke, maaf. Ada gangguan barusan ya. Kupu-kupunya warna kuning. Kemudian host plant-nya bunganya juga warna kuning. Kira-kira ini kebetulan atau proses adaptasi? Rusa adaptasi. Iya, jadi ketika ulatnya kupu-kupunya menghisap bunga, menghisap nektar di tanaman ini, dia bisa apa namanya teman-teman? Oh, Berkamuflase ya, karena warnanya kuning supaya tidak diketahui. iya, supaya nggak dimangsa oleh predator. Nah, selagi dia bisa meletakkan telur juga di daun-daunnya, ulatnya warna hijau. Ketika nanti dia jadi kupu-kupu juga mengikuti lingkungan tempat dia hidup. Ini juga warnanya kuning. Pohon terengguli. Miss kayaknya belum pernah lihat kalau yang ini. Tapi bentuknya mirip ya tadi sama angsana. Cuma buat Awal kayak pernah lihat tapi lupa bentuknya. cantik banget ini ketika berbunga ya. Menjuntai ke bawah gitu. Look like apa ya? Kayak sakura tapi warna kuning gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini juga pohon johar, sena.
Ini juga warna bunganya kuning. Kebetulan banget ya. Kenapa tanaman inangnya Catopsilia Saya sering ambil rata-rata terus warnanya jadiin kuning? masak-masak, Miss. Sering lihat, Miss. Sering Sering lihat kalau yang lihat. Aku iya. paling sering. Terus saya ambil, terus saya jadiin masak-masak. Oh, dipakai buat main pasaran. Betul ya? Betul ya? Oke, Cewek-cewek tuh ya. kita lanjut ya. Kecuali aku. Sekarang aku Ini beda. juga warnanya kuning lagi. Kenapa hampir semuanya warnanya kuning? Tanaman inangnya. Aku yang sering lihat nih. Aku sering lihat, Miss. Aku Oke. sering lihat, aku sering lihat, aku sering lihat, aku sering lihat, Ya. aku sering lihat, Miss. Udah, cukup. Aku sering lihat, aku sering lihat, aku sering lihat. Oke, Bisa lihat. everyone. Ini tanaman yang paling sering teman-teman lihat rupanya ya. Coba diingat-ingat namanya ketepeng. Oke, ini ketepeng. Ketaprak. Ya, ini sebenarnya juga selain jadi houseplant, dia juga sebenarnya tanaman obat, teman-teman. Kalau teman-teman punya penyakit kulit, bisa mandi pakai air rebusannya si ketepeng ini. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya, nah, ini juga warna kuning, tapi itu di terakhir ya. Itu tadi houseplant yang terakhir dari Catopsilia pomona. Sebelum kita Yang itu sampai aku lihat di dalamnya ada ulat. Oh, Mas Narendra pernah ketemu bunganya ada ulatnya? Iya, ada ulat. Aku juga sering. Iya. Lihat apakah ulatnya Catopsilia pomona atau ulat yang lain? Ulat yang lain. Oke, Ulat yang kita lanjut lain. ya. Itu tadi kita cuma ngebahas satu spesies kupu-kupu yang ada di Indonesia, si Catopsilia pomona. Sedangkan di Indonesia tuh ada 2.500 spesies kupu-kupu. Jadi, Wow. Juga nomor 2 Wow. Aku terkesan, aku sampai pingsan. ya, jadi ada banyak sekali sebenarnya spesies kupu-kupu yang ada di Indonesia. Dan half of them are endemic. Jadi separuh dari 2000 ini, 2500 ini, separuhnya adalah endemik. Cuma ada di Indonesia. Cuma ada di Kepulauan Indonesia. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman habis sharing session jadi tertarik nggak belajar kupu-kupu? Iya. Tertarik belajar kupu-kupu? Tertarik. Gimana caranya biar kita bisa tahu namanya kupu-kupu yang ada di sekitar kita? Itu di sini. Kita lihat ya. Nah, teman-teman kalau pengen tahu tentang spesies kupu-kupu yang ada di sekitar teman-teman, teman-teman bisa belajar mengidentifikasi kenalan dengan kupu-kupunya. Bisa lewat buku, you can find it in a book ya. Mungkin teman-teman punya buku di rumah tentang kupu-kupu atau pinjam buku di perpustakaan tentang kupu-kupu atau teman-teman bisa download nih aplikasi Kupunesia ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar mengenai kupu-kupu, observe its wing shape, bentuk sayapnya, patterns ya polanya, apakah ada bintiknya, apakah ada corak warna apakah polkadot kah, sayap depannya hitam, polos kah atau bagaimana, semuanya itu ada pattern yang teman-teman bisa lihat dan ukurannya juga. Jadi kupu-kupu itu juga bisa dikenali lewat ukurannya. Nanti teman-teman bisa minta download ke ayah, bunda, ibu, papa, mama gitu ya. Kalau pengen belajar tentang kupu-kupu itu bisa di aplikasi Kupunesia. Nah, ini sekilas tentang aplikasinya. Jadi teman-teman tuh bisa bisa cari gitu loh kupu-kupu. Oh iya, karena kupu-kupu di setiap pulau itu bisa berbeda. Jadi teman-teman juga alangkah baiknya kalau punya kenalan seseorang yang suka kupu-kupu dan tinggalnya satu pulau minimal dengan teman-teman supaya bisa kenalan dengan jenis kupu-kupu yang ada di pulau teman-teman. Kira-kira kenapa sih
kupu-kupu yang ada di Pulau Sulawesi nggak ditemukan di Jawa. Terus kupu-kupu yang di Jawa nggak bisa ditemukan di Sulawesi. Kenapa ya teman-teman? Mungkin lingkungan. Beda. Coba resen biar gantian Miss biar dengar. Oke, Gazi sama Nasnin, silahkan. Adaptasi lingkungan. Oh iya, karena adaptasi lingkungannya berbeda. Iya, di Jawa beda ya. Tanamannya mungkin berbeda gitu. Terus ada yang lain lagi? Thank you, Gazi. Saya Miss. Saya Mbak Hawa dan Hiro terus ini. Yang lain ada yang lain dulu deh. Biar nggak Mbak Hawa sama Hiro terus. Nggak ada nih. Oke, Mbak Hawa. Mbak Hawa silahkan. Oke. Mungkin gara-gara beda alam atau gangguan alam. Beda alamnya. Oke, agak mirip tadi sama jawabannya Gazi. Oke, thank you Mbak Hawa. Come on Hiro, you have a different answer or Habitat. habitat? Yes. Habitat itu ya lingkungan tadi. Oh, Apalagi kira-kira? Tanaman bisa beda. Ya, makanannya beda. Oke. Pemangsanya juga beda. Apanya? Pemangsanya juga bisa beda. Predatornya beda. Oke. Terus? Warnanya juga pasti beda. Warna alam, maksudnya landscape-nya, bentang alamnya. Yes. Oke, thank you Hiro. Oke, teman-teman. Jadi memang ya karena berbeda habitat, jadi kupu-kupunya juga bisa berbeda. Tadi aplikasinya yang kupu-kupu apa? Kupunesia. Indonesia. Ya, nanti Miss tulis. Kupu Indonesia. Iya, jadi nanti Miss coba tulis di grup ya. Nanti bisa tanya mamanya supaya bisa nggak salah download. Jadi karena spesies kupu-kupu di tiap tempat itu mungkin berbeda, kenal dengan seorang pengamat kupu-kupu di kamu bisa sangat membantu kamu paham jenis kupu-kupu di tempat tinggalmu. Kebetulan ini video yang Miss Putri putar tadi itu videonya Mas Muslim, Aulia Furkon. Teman-teman yang tinggal di Sulawesi bisa nih follow akunnya Mas Mafyunda, Mas Aulia Furkon. Kalau pengen tahu sebenarnya kupu-kupu itu memang sih ada 2.500 spesies, tapi kalau kita pelan-pelan, kita lihat mungkin satu hari kita ketemu kupu-kupu, oh aku ketemu yang warnanya ini, besok ketemu lagi warnanya ini, nanti lama-lama maybe kita bisa kenalan jumlahnya, bisa kenal jumlahnya dalam ratusan mungkin. Karena mungkin nggak semua ya, karena ada kupu-kupu yang mungkin bisa dijumpai hanya di Papua gitu, nggak mungkin kita lihat kalau kita nggak ke sana. Tapi kalau untuk sekitaran, nanti teman-teman di aplikasi Kupunesia itu bisa di search by filter, jadi bisa pilih misalkan teman-teman tinggal di Jawa nih, nanti tinggal pencet aja kupu-kupu yang di Jawa tuh apa aja, nanti dia akan muncul. Aku di Madura. Iya, di Madura juga ada tuh karena Madura itu pulau tersendiri ya. Jadi spesies kupu-kupunya juga berbeda. Oke, kayaknya udah selesai slide-nya. That's all guys for this sharing sessions episode. Untuk episode ini itu dulu yang bisa Miss sampaikan bersama Bara. Bara ada yang mau diceritakan, Bara? Ada yang mau disampaikan lagi, Bara? Enggak. Mana tadi, Bara? Teman, Bara? Nggak ada. Oke, thank you, Bara.
Oke, teman-teman, karena di Sulawesi sekarang udah mau masuk waktu sholat maghrib, kita ada pertanyaan, satu pertanyaan terakhir deh, satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya? Jadi dari setelah sesi ini teman-teman, setelah kita ngebahas migrasinya si lemon migran, semoga besok kalau teman-teman ada kupu-kupu Panjang-panjang. sedang berkelompok, terus dia migrasi dalam jumlah yang besar, teman-teman warnanya kuning, teman-teman bisa tahu itu adalah Catopsilia pomona. Oh ya, Miss lupa. Dan biasanya yang bermigrasi, yang melakukan migrasi itu biasanya kupu-kupu yang jantan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat migrasi kupu-kupu Catopsilia pomona, coba perhatikan pasti yang melakukan migrasi itu yang jantan. Yang warnanya agak kuning stabilo polos ini ya, tanpa ada cincin. Kenapa yang melakukan migrasi yang jantan? Karena seperti di video yang kita lihat tadi, terakhir, kupu-kupu jantan itu mereka migrasi, dia mencari ini. Apa ya? Mana Bisa bilang kasih hati. dia mencari mineral, teman-teman. Jadi tadi benar ada yang menjawab ini pasir pantai, tapi ini jawabannya pasir sungai ya. Jadi kenapa dia suka aku benar. Iya, kenapa dia suka berkumpul di atas pasir seperti ini? Karena kupu-kupu itu selain mereka juga menghisap bunga, mereka juga butuh mineral. Nah, dalam hal ini mereka mencari mineral yang ada di bebatuan, di pasir, di tanah sebagai makanan mereka. Tapi biasanya yang mencari mineral itu adalah kupu-kupu yang jantan. Ada apa nih? Ada apa nih? Kenapa ada yang main emoticon ya? Please remove it, guys. Oke, jadi yang melakukan migrasi itu cuma kupu-kupu jantan karena mereka butuh mencari mineral supaya proses reproduksi mereka nanti menjadi maksimal. Sama seperti manusia, kalau kekurangan gizi, nanti mereka nggak akan tumbuh dengan baik. Oke? Maksudnya biar spermanya bagus, bukan Miss. Ya, supaya sel spermanya si kupu-kupu itu bagus kualitasnya, jadi dia bisa membuahi proses reproduksi kupu-kupunya. Nanti sel telur si betinanya itu bisa bagus, jadi telur yang baik, jadi kupu-kupu, jadi dia bisa menetas dengan baik, jadi populasi mereka bisa terjaga. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nah, biasanya ketika ada overpopulasi yang begitu besar, kalau kupu-kupunya sebanyak ini, teman-teman bayangin nggak kira-kira ulatnya sebanyak apa? Sheila. Banyak banget pasti ulatnya Yang ya. ikut-ikutan enggak? Iya, banyak banget. Banyak banget. Ya, banyak Banyak banget. dan imut. Nah, Iya. ketika musim ulat, ketika ada ledakan populasi Catopsilia pomona, itu ada loh orang-orang di daerah tertentu yang mereka memanfaatkan ulatnya, kepompongnya untuk dimakan. Teman-teman lihat? Najong. Lah. Ya, kalau di Jawa namanya entong ya. Entong. Itu kira-kira boleh nggak dimakan, teman-teman? Boleh nggak? Boleh nggak kita makan ulat? Atau boleh nggak kita makan kepompong? Enggak boleh. Nggak boleh ya. Aku mah Najong sih, Najong. Kenapa, Mas Narendra? Legal. Kenapa? I'm disgusting. Disgusting. Ya, jorok, jijik ya. Geli I'm ya. disgusting. Disgusting. It's disgusting. Iya, selain karena dia menggelikan, tapi juga hukumnya dia haram ya, teman-teman. Kita nggak boleh
makan ulat, Islam. makan kepompong, kita Ini nggak anak boleh makan Islam. meskipun jumlahnya banyak dan ini mau bazir nih ada banyak ulat gimana kalau kita goreng gitu nggak boleh ya. Iya Mbak Awa, ada banyak orang yang mencoba menggoreng ulat untuk makan. Tapi itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau dalam akidah, dalam hukum fikih kita itu dia termasuk binatang yang nggak boleh dimakan. Oke, so if you find somewhere Nanti or you meet nanti yang someone, makan ulat jadi artinya yang makan ulat perutnya artinya yang makan ulat dia itu punya penyakit cacingan itu. Cacing ada di perut. iya, apakah hubungannya? Oke, jadi Mbak Hawa geli gitu ya, bayanginnya kalau kita makan ulat gitu ya. Bukan geli tapi takutnya nggak sehat. Oh, takutnya nggak sehat. Iya, karena Nanti punya penyakit kanker udah tewas. ya, there must be a reason ya for our good. Jadi pasti ada alasan kenapa ulat itu nggak boleh kita makan untuk kebaikan kita masing-masing. Okay, that's all everyone. So if one day you find a videos or a picture about people or someone who eating the caterpillar or the pupa, jangan ditiru ya. Oke? Gua juga pernah itu lihat Miss ada orang makan Wow, no, that's disgusting ya. Oke everyone, that's all. Udah ya, karena di sini waktunya juga udah mau maghrib. Itu aja yang bisa Miss sampaikan. Kita kembalikan ke Nahla. Silahkan Nahla. Nanti sebelum selesai kita foto-foto dulu ya teman-teman. Silahkan Nahla. Aku udah siapin pistol. Aku udah siapin pistol. Aku udah siapin pistol. Silahkan Nahla. Oke teman-teman, sudah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Apakah tidak ada kupu-kupu itu ada umur? Punya umur? Ya, that's a great question. Apakah kupu-kupu ada umurnya? Ada, teman-teman. Jadi, kalau di fase kupu-kupu itu biasanya usianya bisa sampai 20 hari sampai 40 hari. Untuk yang jantan ya. Kadang kalau untuk yang betina, itu begitu dia menetas umur 2 hari, 3 hari, kalau dia udah saatnya bertelur, kupu-kupunya mati. Jadi tergantung juga. Iya, jadi usianya kupu-kupu itu pendek sekali. Makanya kalau ketemu kupu-kupu dilihat baik-baik ya, karena itu sebuah apa ya? Feels like mamaku ya, keajaiban. Jadi kita nggak bisa melihat itu dalam waktu yang lama karena usianya pendek. Jadi kita perhatikan baik-baik, kita pelajari baik-baik jika teman-teman memang tertarik dengan kupu-kupu. Oke, that's all. Gitu aja Hawa ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain lagi, kita sambung di kolom chat grup ya. Oke, silahkan Nahla. Tapi Miss, kalau break roomnya gimana? Break room. Break room. Mungkin kita bisa tutup dengan membaca hamdalah. Tapi kalau break roomnya ke basic 1. Break roomnya nggak hari ini ya Mas Narendra, maybe later. Break room apa? Itu lagi hilang. Aku tembak loh. Oke, silahkan Nahla. Kita baca doa penutup. Aku Mungkin punya ajak pistol. teman-teman baca Al-Fatihah sebelum selesai, sebelum mengakhiri. Al-Fatihah.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ayo teman-teman kita. Nakhla, open mic-nya sayang. Ayo teman kita membaca Al-Fatihah. Abata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca. Oke, thank you guys. Kita foto dulu ya. Miss. Foto dulu, nanti kelihatan dulu. Gak usah diriin. Balik Semuanya Miss. on cam yuk. Lihat kameranya. Kang Ama kelihatan, gini aja. Mas Gazi, difoto nih loh, Mas. 1, Senyum, 3. Senyum. senyum yang cantik. Gazi, senyum yang ganteng. Kita coba. Tinggi. Oke. Yang baik. Jempol, tangannya jempol. Satu lagi ya, satu lagi. 1, Satu 2, lagi. 3. Senyum Nasrin. Oke, thank you everyone. See you on the next episode of Bye, Mix Miss. Session. Kalau ada kesempatan lagi, kita akan masih bahas kupu-kupu. Kecuali ada teman-teman, ada yang mau gantian kan nih sharing session? Gak ada, Miss. Oh, kok nggak ada? Kok langsung bilang nggak ada? Kayaknya nanti bakalan ada Mbak Mia. Mbak Mia katanya mau sharing. Kita tunggu ya sharingnya Mbak Mia. Oke, Mbak Mia. Mbak Mia nggak boleh ya? Tunggu nanti insya Allah kita akan bahas migrasi kupu-kupu yang ada di Amerika. Jadi kalau hari ini kita bahas migrasi kupu-kupu yang di Indonesia, kita di pertemuan selanjutnya semoga insya Allah kita akan bahas migrasi kupu-kupu yang ada di Amerika Selatan sampai ke Amerika Utara. Oke, guys. Thank you Oke, Miss. for today's sharing session. Makasih udah datang and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lah.